Kehidupan warga di Kampung Tongkol, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara seolah jauh dari kata layak. Lorong-lorong sempit hanya selebar 1,5 meter menjadi satu-satunya jalur lalu lintas warga. Di beberapa titik sepeda motor juga terparkir di sembarang tempat, mempersempit ruang gerak. Bagi warga, getaran dan bising jalanan sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Namun di tengah penghasilan yang tak menentu dan tempat tinggal yang tak layak, warga justru mendapat kabar tak sedap. Tunjangan wakil rakyat naik, sementara mereka tak kunjung mendapat kehidupan yang tergolong baik. Sih, masa rakyat dalam keadaan seperti ini susah, nyari uang aja susah, jangan kan ratusan juta ya, ibarat kata kita buat bayar kontrakan aja mesti nyari sono nyari sini biar bisa bayar kontrakan gitu kan. Sementara anggota DPR kita gajinya sangat luar biasa. Jadi kesannya kayak yang kaya ya udah makin kaya, yang nggak ada ya udah nggak kelihatan makin gitu loh Pak. Jadi mohon dilihat lagi, ditata lagi warganya yang kurang mampu, dilihat lagi, diperhatikan kembali. Tunjangan anggota DPR akan naik hingga ratusan juta rupiah tiap bulan. Sementara di tengah adanya kenaikan tunjangan tersebut, nyatanya masih banyak warga miskin yang menjerit. Harapan terus dilontarkan agar warga bisa memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih layak di tengah kemegahan kota Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui seperti apa kehidupan di Kampung Tongkol, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia yang akan berbincang dengan warga. Ya, Anissa, apa informasi yang Anda dapat dari sana? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Kampung Tongkol yang ada di kawasan Jakarta Utara. Kalau dilihat memang ini seperti kampung pada umumnya, tapi akses untuk memasuki kampung ini sendiri saya merasa sangat terbatas karena hanya bisa dilalui satu orang saja, begitu David. Dan kalau berbicara mengenai kehidupan sehari-hari mereka di sini, mereka tinggal di bawah jalur rel kereta api, yaitu jalur yang menghubungkan dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Ancol. Selain itu juga sebagian warga di sini memilih untuk tinggal di berdampingan begitu dengan jalur rel kereta api. Selain itu memang kalau dilihat dari mata pencarian warga, lebih banyak mereka adalah pedagang dan juga ada yang pemulung serta penjaga toko. Rata-rata mereka memiliki gaji yang cukup begitu untuk kehidupan sehari-hari, bahkan ada yang merasa sangat kurang. Kadang mereka juga harus mencari tambahan penghasilan untuk dapat bertahan hidup di kondisi yang seperti sekarang ini. Dan selain itu juga kalau dilihat di layar kaca Anda, David dan juga pemirsa, memang di sini minim sekali kita bisa melihat cahaya matahari karena tertutup bangunan yang ada di atasnya dan sirkulasi udara pun juga cukup terbatas. Inilah kondisi yang bisa saya sampaikan dari Kampung Tongkol. Demikian David, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari Kampung Tongkol. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, viral seorang perangkat desa di Grobogan pamer mobil meski hanya bergaji 2 juta rupiah. Perangkat desa tersebut juga sempat menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka dalam komentar. Mobil kalah gaji menang gaya, perangkat desa. Gaji 2 juta mobil nah. Belanya. Yang tekanannya mobil mau apa? Tunjuk ning ngisor kene. Seorang kepala dusun di Desa Randurejo, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah ini memamerkan sebuah mobil mewah. Meski gajinya bersama perangkat desa lainnya hanya sekitar 2 juta rupiah. Bahkan ia juga menantang netizen untuk menunjukkan mobil mereka. Sontak video viral kepala dusun ini menuai komentar negatif warganet. Namun menurut pihak Desa Randurejo, video tersebut hanyalah candaan. Itu hanya sebatas bercanda, Yon. Tetapi dari Pak Kadisnya itu diunggah, diupload, dan kami sudah melaksanakan teguran dan melaksanakan pembinaan agar nanti ke depan tidak akan terjadi hal-hal yang serupa. Hingga kini perangkat desa tersebut belum bisa ditemui untuk diminta klarifikasi.
Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Kali ini anggota DPR Komisi 6 Nazim Khan meminta PT KAI menyediakan 1 gerbong khusus untuk merokok. Kita berharap permintaan ini disampaikan Nazim Khan saat menggelar rapat dengan pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya, gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Itu bisa sampai 6 triliun, Pak. Yang berikut juga viral, pengunjung Kebun Raya Bogor mengaku dipungli petugas keamanan saat menggelar acara 17-an. Pengelola Kebun Raya Bogor membantah tudingan pungli dan menegaskan semuanya sudah sesuai standar, di mana pengunjung tersebut membawa rombongan dan menggelar acara tanpa pemberitahuan. Kalau kita harus bayar 15.000 per orang karena kita bawa makanan, tapi kalau di depan itu ada UMKM, taman itu ada UMKM yang harus kita beli, it's okay gitu, nggak masalah. Inilah video pengakuan seorang wanita yang mengaku menjadi korban pungutan liar saat berwisata di Kebun Raya Bogor. Ia datang bersama rombongan dan menggelar acara 17-an pada 11 Agustus lalu. Ia mengaku stafnya dipanggil security dan diminta biaya tambahan Rp15.000 per orang karena membawa konsumsi dari luar. Setelah video tersebut viral di media sosial, pengelola Kebun Raya Bogor membantah tudingan adanya pungutan liar. Pengelola menyatakan terjadi kesalahpahaman, di mana saat itu security mendapati acara lomba tanpa pemberitahuan ke pengelola. Sedangkan uang Rp15.000 merupakan aturan khusus bagi rombongan yang membawa makanan dari luar. Biaya tersebut digunakan untuk kebersihan serta perawatan kawasan konservasi. Pengelola menegaskan, tiap penyelenggaraan acara di Kebun Raya Bogor wajib mengikuti aturan resmi. Pengelola perlu tahu jenis kegiatan yang akan digelar agar bisa mengarahkan ke lokasi yang sesuai dan menjaga kenyamanan pengunjung lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. 2 rumah berlantai 2 di pemukiman padat penduduk di kawasan Semanan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. 1 orang pemuda yang merupakan tamu tewas saat tengah tertidur pulas. Di Jalan Semanan, kobaran api dengan cepat membesar dan melalap 2 rumah berlantai 2 di permukiman padat penduduk di Jalan Semanan Raya, Kalideres, Jakarta Barat. Petugas dengan cepat melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Saat berupaya memadamkan api, petugas menemukan 1 korban jiwa bernama Izar Zulmi berusia 18 tahun di lantai 2 rumah. Korban diketahui merupakan tamu dari rumah tersebut yang tengah tertidur pulas sehabis bermain game bersama anak pemilik rumah. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.